Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana min ya Allah alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu lagi di channelnya Nurul Iman. Semoga sahabatku bisa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki, dipanjangkan umur, berbarokah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini sahabatku, saya ingin mengkaji lagi kitab Safinah. Semoga kajian di pagi ini mendapatkan pahala dan bisa bermanfaat, khususnya buat saya, umumnya buat sahabatku, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tadnibun utawi iki iku sawiji buntut. Wa makruhatul ghusl utawi pira-pira pamakruhane adus. Wal wudu ilan wudu iku arbaatun papat. Al israful sawiji israf fil ma'i ing dalem ngalap banyu. Wa huwa utawi israf iku akhdul ma'i, ngalap banyu ziyadatan halemuhi amma saking barang kang yakfi kang nyukupaken opo emak al udwa ing anggota wa ilam yajid dan senajan orang muwuhi ala salasin yang atasnya telu walau bisyatin nahrin lan kalawan dan sanajan onone si uwong di pinggir wahangan. Nah, di sini saya ingin menjelaskan makruhnya adus dan wudu. Apa itu makruh? Makruh itu kalau dikerjakan tidak berdosa, tapi dibenci oleh para ulama. Kalau tidak dilaksanakan, lebih baik bagimu. Mending kita tidak melaksanakan makruh. Sebab orang yang suka melaksanakan makruh, naudzubillah summa naudzubillah, nanti kebiasaan melaksanakan pengharaman. Oleh sebab itu, supaya kita dicegah, menjaga, biasakan kita menjauhi makruh supaya menjauhkan dari pengharaman. Makruhnya adus dan wudu itu ada 4 sahabat, yaitu israf. Israf itu apa? Mengambil air yang mencukupkan buat mandi. Kita mandi ya, buat mandi adus melebihi gitu. Misalkan ini air buat mandi adus cuma 1 ember-embernya, nah ini mandi malah melebihi 1 ember gitu. Jadi sudah dijatah, misalkan 1 orang ada satu rumah itu misalkan 2 orang ya, istri dan suami misalkan. Ini air cuman ada 2 embernya, jangan melebihi 1 ember. Nah, itu kalau melebihi 1 ember namanya israf. Itu yang pertama. Yang kedua, israf itu jangan melebihi dari 3 kali. Walaupun orang itu dalam keadaan di pinggir sungai itu kan banyak, pasti airnya mengalir. Jangan sampai melebihi 3 kali kalau mandi. Kan mandi di pundak sebelah kanan dulu sunahnya, 3 kali. Nah, walaupun orang itu dalam keadaan di pinggir wahangan, di pinggir sungai, jangan melebihi dari 3 kali. Yang kedua, waziyadatu ala salasin. Waziyadatu lan muwuhi ala salasin yang ada telu idza kana tatkala ono opo ziyadah iku mutayakinan kang ngayakinaken wa kana ono opo alma'u banyu iku mamlukan kang den pika milik lahu maring isi wong umubahan atawa kang den wenangaken fa ing kana maka lamun ono sapa si opo maun iku maukupan kang den wakafaken haruma, maka haram opo ziyadah. Yang kedua itu yaitu menambah dari 3 balikan. Kan ini
adus itu 3 balikan ya sunnahnya, 3 balikan sunnah melaksanakan 3. Ada padilahnya juga ya melaksanakan sunnah, karena kenapa? Hikmahnya kalau kita mandi adus sebelum melaksanakan kewajiban, dimulai dari yang bawah dulu, jangan sampai ke yang atas ya, tapi ini sebelum niat ya, sebelum niat yang bawah dulu, karena banyak orang yang mengalami kesetrukan ketika mandi adus dimulai dari atas ya, makanya melaksanakan sunnah dulu ya, tapi sebelum niat. Nanti kalau sudah semuanya melaksanakan sunnah yang kemarin saya jelaskan di sebelumnya yang 17, nah boleh langsung mandi. Nawaitu raf'al hadasil akbari ang jamil badani fadlillahi ta'ala. Tadi sunnahnya itu supaya kita mencegah dari penyakit stroke, makanya dilaksanakannya. Jangan sampai 3 kali, melebihi 3 kali, karena kalau melebihi 3 kali yaitu mengakibatkan yaitu makruh. Makruh itu bagi orang yang memiliki air asli, airnya itu milik sendiri. Misalkan airnya itu milik sendiri, pompa air milik sendiri, jet pump atau sumur milik sendiri, atau mubahan atau yang dibolehkan oleh tetangga. Misalkan minta air, kata tetangga, iya mak boleh, misalkan kata tetangga. Nah itu makruh. Lebih baik makruh daripada haram. Lebih baik tidak melaksanakan makruh. Mending tidak melaksanakan makruh daripada melaksanakan makruh. Nah, di sini ada dua bandingan, yaitu mending melaksanakan makruh daripada melaksanakan pengharaman. Bagi orang yang memiliki sumur sendiri atau yang dibolehkan, nah itu kalau melebihi dari 3 kali itu termasuknya makruh. Tapi gimana kalau bukan sumur itu bukan milik sendiri, misalkan milik umum, yaitu mauqupan di sini yang diwakafkan seperti di masjid. Nah, kalau melebihi dari 3 kali sahabatku, maka haram hukumnya melebihi dari 3 kali, karena orang itu umum, sumur itu umum. Jangan melebihi dari 3 kali. Haruma di sini diterangkan maka haram hukumnya melebihi dari 3 kali. Kalau hadus 3 kali, melebihi 3 kali haram. Di masjid, misalkan di masjid ada kamar mandinya, kalau melebihi dari 3 kali maka haram. Kalau wudhu misalkan melebihi 3 kali di masjid, karena ini yang diwakafkan masjid itu haram, kecuali ada di bawah keterangannya, yaitu membasuh kepala ketika wudhu ya, ada keterangan di bawah, nanti di bawah. Nah di sini wala yukrahu lan ora den makruhakeun fil wudu indal wudu. Apa yang tidak dimakruhkan? Opo ghusl ra'si, membasuh sirah, wa ingkana dan senajan ono opo aslul mashahu, asalnya ngumbah sirah ra'su li'annahu kana satuana ieu ghuslu iku kasirun akehne pil ab alil wudu ing dalam midamel wudu idah sulu karena ngasilakeun bi kalawan ieu ghuslu apa anda batu bersih. Nah di sini terangkan yaitu kecuali orang membasuh kepala tidak dimakruhkan kalau melebihi dari 3 kali ketika wudhunya itu dimasjidkan. Tadi makruh hukumnya bagi orang yang melebihi dari 3 kali
melaksanakan adus atau wudhu. Nah, di sini ada keringanan, yaitu membasuh kepala, membasuh rambut ketika wudhu. Karena kenapa? Karena di seluruh tubuh itu bulu di anggota tubuh yang paling banyak yaitu kepala. Ketika kita mau tidur, sedang tidur, kemudian sholat, nah nggak tahu yang ditidur itu najis atau enggak. Nah, yang paling banyak di antara yang lain di seluruh tubuh yaitu paling banyak bulu-bulu, yaitu rambut. Oleh sebab itu di sini enggak dimakruhkan bagi orang yang melebihi dari tiga kali membasuh kepala. Tapi kalau kita sudah yakin enggak tidur di yang najis, kepala kita suci, ya lebih baik tiga kali melaksanakan sunnah. Karena kenapa melebihi dari tiga kali? Karena akan menghasilkan bersih di sini. An-nadzafah akan menghasilkan kebersihan dari kepala. Boleh, nggak dimakruhkan ya sahabat, walaupun di masjid. Yang ketiga, wanaksu ngudani anhasaki salasi walau ihtimalan sanajan kawangku sanajan ono ne naksun iku ihtimal illa li hajatin, angin karena hajat, kabarin kayak dingin. Yang ketiga yaitu mengurangi dari tiga balikan. Kan tadi menambahkan dari tiga balikan makruh. Nah, sekarang mengurangi dari tiga balikan. Wudhu mengurangi 3 balikan, misalkan kekemur 3 balik, kurang 3 balikan yaitu 2, 1 misalkan. Nah, itu makruh sahabat, walaupun si orang itu mampu untuk melaksanakan 3 balikan tanpa ada sebab, misalkan tanpa ada pengen aja 2 balikan, misalkan pengen aja 1 balikan tanpa ada sebab ya. Nah, itu makruh hukumnya orang yang mengurangi 3 balikan. Kecuali punya hajat, misalkan hajat itu misalkan orang itu cuaca itu sangat dingin banget, tidak mampu melaksanakan 3 balikan ketika wudhu atau adus. Nah, itu boleh, tidak dimakruhkan. Misalkan 2 balikan atau 1 balikan boleh mengurangi dari 3 balikan. Seperti dingin atau sedang meriang ya, jangan nggak apa-apa, tidak dimakruhkan, kecuali di sininya, kecuali orang yang sedang kedinginan atau kabardin, cuaca dingin, atau orang yang sedang meriang ya, nggak apa-apa kalau melebihi 3 balikan, karena itu beda lagi, yaitu uzur. Yang keempat, wa fa'lu dzalika lan kang kaping 4 midamel adus guslu di junubin maring ngomong junub filma ing dalam banyu rokidin kang menang walau kasirna sanajan akeh bila udin kelawan orang udur bi ayat tawadhu kelawan surayan tata wudu sapa si junub aw yang tasir atau adus sapa si junub wa huwa ta ieu junub iku waqifun kang menang fi ing dalam ya maun rokid ida kana tatkala ono sapa si wong sapa maun rokid apa maun rokid fi goiri masjid ing dalam liyane masjid wa il lanta ora idkana harum maka haram apa zin apa pak dalika min haitsul maksu fihi ing dalam saking sakira-kira menang fihi ing dalam masjid. Yang keempat yaitu melaksanakan adus bagi orang yang junub yaitu
junub itu orang keadaan dalam hadas besar ya. Kan hadas itu ada yang hadas kecil, hadas besar. Kalau hadas besar, kalau hadas kecil nggak wajib mandi, kalau hadas besar wajib mandi. Di sini bagi orang yang junub, orang yang hadas besar, tapi melaksanakan mandinya itu di tempat air yang tidak mengalir. Walaupun air itu banyak, ya, kalau tidak mengalir, nah pakai adus itu makruh. Kalau sungai ya mengalir, boleh pakai mandi. Misalkan sungai ya, tiga kali di siup pakai disiup pakai gayung ya, tiga kali kalau di sungai ya. Misalkan nggak ada gayung, misalkan ini kan bila udin, kalau nggak ada udur, misalkan kalau ada udur, misalkan nggak ada gayung, kalau nggak ada gayung ya nggak apa-apa. Caranya yaitu kalau misalkan ambilnya pakai tangan ya tanggung ya, mending mencebur aja ke sungai, tapi 3 kali melelep sudah gitu. Tapi sebelum mencebur yaitu melaksanakan sunnah dulu yang 17 kan di sungai airnya mengalir, nah boleh dipakai adus ya. Di sini makruh itu bagi orang yang melaksanakan adus tapi di tempat air yang diam. Kan air sungai itu ngalir ya gak apa-apa. Misalkan di sini kebiasaan kita ya di rumah ya, air satu bak-baknya ada 2 kulah, misalkan ada 2 kulah, malah mencebur, air itu tidak mengalir ya, dari kerannya air itu tidak mengalir, mencebur ke dalam bak tersebut. Nah, maka hukumnya makruh karena air itu tidak mengalir. Kalau mengalir ya gak apa-apa, mencebur juga. Makanya kalau bisa adus itu diseduh pakai gayung, ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali, ya baru kalau sudah melaksanakan sunnah 17 ya boleh langsung kepala diiringi niat nawaitu raf'al hadasil akbari an jamil badani fardhu ta'ala. Nah, itu bagi orang yang adusnya itu di selain masjid. Makruh orang yang adus diam, airnya diam, kemudian di selain masjid ya, contoh di rumah atau di sungai. Nah, selain masjid, terus gimana kalau di masjid airnya diam, kemudian diamnya aja di masjid? Makanya masjid itu jangan 1 emper dengan kamar mandi, karena kalau kamar mandi jamban, kan di masjid suka ada jamban kamar mandi, jangan 1 emper sama kamar mandi, karena kalau 1 emper sama kamar mandi nanti termasuk emper tersebut, kamar mandi dan masjid itu termasuk masjid. Kalau pipis, kalau kencing di sana, maaf, di kamar mandi sama saja mengencingi yaitu masjid. Oleh sebab itu harus dipisahkan kamar mandi dengan masjid. Guru saya juga waktu dulu di situ kan dibangun lagi, jangan kencing di situ karena sudah termasuk masjid, nah gitu.
teman-teman boleh adus di masjid, tapi jangan airnya yang diam, kemudian jangan diam di masjid. Kalau bisa ya mencari adus itu di selain masjid, atau masjid itu yang misah dengan jambannya itu. Kalau begitu ya haram hukumnya. Kalau misalkan diam di masjid 1 emper, kemudian airnya itu diam, nah itu hukumnya haram hukumnya bagi orang yang melaksanakan adus di masjid 1 emper, kemudian airnya diam. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wal afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.